Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk Anda. Perkenalkan, saya Muhammad Naufal Rifki Putra dari Program Studi Farmasi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengemukakan pendapat atau argumen saya mengenai sentuhan digitalisasi untuk membangun peradaban yang unggul. Seperti kita ketahui, pada saat ini pandemi belum usai. Kabar terbaru saat ini adalah akan dilakukannya vaksinasi pada bulan Januari. Semoga pandemi cepat berlalu dan segala urusan kita dipermudah. Mengingat soal pandemi, selama pandemi COVID-19 ini semuanya serba online. Sekolah online, kuliah online, kerja online. Mungkin teman-teman sekalian juga bosan ya di rumah aja. Untuk menghilangkan kebosanan itu, teman-teman ngapain aja sih? Coba tulis di kolom komentar ya. Oke, back to the topic. Mungkin kebanyakan dari kalian kalau lagi bosan itu main game, scroll sosial media, chattingan sama gebetan. Pernah nggak sih kepikiran apa sih yang terjadi kalau dulu tidak ditemukan internet, tidak ditemukan smartphone, dan alat elektronik lainnya? Nah, maka dari itu saya pikir bahwa sentuhan digitalisasi dalam kehidupan kita itu amatlah penting untuk mempermudah segala urusan kita. Contoh sederhana yaitu dari internet, kita bisa tahu jalanan yang macet dan rekomendasi jalur agar kita sampai lebih cepat dengan Google Maps. Kita bisa chattingan dengan orang jauh, walaupun di luar negeri, dengan mudah. Kita bisa menggunakan smartphone kita untuk memesan makanan yang tahu-tahu udah ada di depan rumah. Itu dari kehidupan sehari-hari. Contoh dalam pembelajaran, yaitu kita selama pandemi bisa bertatap maya melalui media conference Zoom meeting ataupun Google Meet. Selain itu, banyak sekali aplikasi atau website yang menunjang pembelajaran. Contoh lain yaitu Google. Apa sih yang nggak ada di Google? Kalau nggak ada Google, mungkin ketika kalian butuh pengetahuan, harus bolak-balik sekolah atau perpustakaan. Yang berarti itu mempermudah kita untuk menjalani proses pembelajaran. Contoh lain pada dunia pekerjaan. Banyak pelamar yang mengirimkan surat lamaran dan CV-nya melalui email. Tidak seperti zaman dulu yang harus panas-panasan, keliling kota cuma buat kirim surat lamaran. Bahkan sekarang ini ada loh ngelamar lewat video TikTok sambil joget-joget. Dari hal belanja, kita udah gak usah capek-capek ke supermarket atau mall lagi. Karena males, pengennya langsung aja datang ke rumah. Ada banyak provider belanja online yang bisa bikin barang kalian inginkan datang dengan sendirinya hanya dengan sentuhan jari. Untuk bank, saat ini sudah banyak mobile banking. Kalian bisa transfer, bayar, cek saldo hanya dengan modal smartphone. Nggak perlu antre di ATM lagi. Jika selama ini Wi-Fi yang kita gunakan menghantarkan koneksi internet melalui gelombang radio, kini ada sebuah perusahaan produsen lampu yang mengembangkan teknologi penghantar koneksi internet melalui gelombang cahaya. Teknologi ini disebut Li-Fi. Apa keunggulan serta kelemahannya? Simak liputan berikut. Dalam kehidupan sehari-hari, selain menggunakan paket data dari operator seluler, seringkali kita terkoneksi dengan internet menggunakan Wi-Fi. Berkat perkembangan teknologi, kini kita bisa menikmati koneksi internet dengan teknologi Li-Fi. Li-Fi adalah singkatan dari Light Fidelity. Istilah Li-Fi diciptakan oleh Profesor Harold Haas dari Universitas Edinburgh, Skotlandia. Li-Fi adalah teknologi untuk mengirimkan koneksi internet melalui gelombang cahaya sebagai pengganti gelombang radio yang digunakan oleh Wi-Fi. Teknologi 5G digadang-gadang menjadi jaringan internet seluler tercepat di dunia. Pembicaraan soal jaringan 5G pun kembali ramai usai Apple merilis iPhone 12 yang berbekal jaringan 5G seperti yang sudah dilakukan kompetitornya Samsung Note 20 Ultra. Beberapa negara di dunia juga sudah menerapkan teknologi ini. Lalu pertanyaannya, kapan kira-kira akan sampai di Indonesia? Jaringan 5G atau Fifth Generation adalah teknologi terbaru yang digadang-gadang hadir dengan kecepatan ratusan kali lebih cepat dari akses internet 4G. Nah, teknologi 5G ini juga sudah tersebar di berbagai negara, berbagai belahan dunia. Misal yang pertama kali adalah Korea Selatan di 3 April 2019 yang mulai mengkomersilkannya pada tahun 2020. Jadi butuh sekitar setahun untuk Korea Selatan ini bisa mengkomersilkan 5G. Lalu selain Korea Selatan, Amerika Serikat, Tiongkok pun juga menjadi negara yang pertama banget begitu mengadopsi teknologi. Walaupun infrastrukturnya belum siap di Indonesia, industri nampaknya sudah siap menyongsong era baru 5G. Tapi pertanyaan besarnya, penting nggak sih? Apakah Indonesia memang butuh dan siap
akan teknologi jaringan 5G. Berikut ini adalah wawancara saya dengan anggota Komite Regulasi Telekomunikasi dan Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia, Setiardi Widodo. Atau tidak, saya kira jawabannya adalah perlu. Jadi paling nggak ada dua hal ya yang perlu kita perhatikan di sini. Yang pertama adalah bahwa teknologi itu berevolusi ya. Yang kedua dari manfaat. Jadi teknologi yang baru tentu saja membawa banyak hal yang baru, peluang-peluang baru, kemudian aplikasi baru dan sebagainya. Kaitannya dengan siap atau tidak. Menurut saya paling tidak ada empat variabel yang perlu direview lah untuk melihat kita siap atau tidak. Yang pertama adalah user, pengguna begitu. Yang kedua adalah industrinya itu ada operator, ada vendor. Kemudian yang ketiga yang terkait dengan regulasi dan rencana-rencana pemerintah. Dan yang keempat adalah faktor-faktor pendukung yang tidak kalah penting. Kita siap saja, bisa dikatakan siap, tetapi dengan berbagai keterbatasan. Jadi kalau kita paksakan misalnya, kita bisa langsung lari ke 5G, tetapi dengan banyak keterbatasan. Kalau mau ideal, kita perlu beberapa tahun. Tapi tidak bisa dipungkiri dampak negatif dari digitalisasi pun sama banyaknya. Karena semua serba mudah, hanya dengan klik smartphone membuat kita bermalas-malasan, berleha-leha, dan menyepelekan sesuatu. Anak-anak zaman sekarang sudah digenggami gadget di usianya, yang masih di bawah umur. Saya yakin apabila penggunaan smartphone oleh anak-anak tanpa dibatasi dan diawasi oleh orang tua, akan berdampak buruk terhadap kesehatan psikisnya. Tak hanya anak kecil, orang dewasa juga apabila terlalu lama dengan gadget, dengan komputer, menyebabkan beberapa penyakit, seperti penyakit mata, sakit punggung, dan sakit kepala. Selain itu, kita dapat mengakses seputar berita yang terjadi secara lebih mudah. Namun harus dapat memilih dan memilah antara berita yang hoax dan yang asli. Terkadang masyarakat tidak bisa membedakan berita-berita hoax yang ada dengan yang asli. Bagi para orang tua yang kurang mengerti tentang era digitalisasi, terkadang langsung menelan mentah-mentah berita yang ada di sosial media tanpa dicek keasliannya. Sebagai anak muda, kita juga harus bisa memberikan edukasi tentang dunia digitalisasi terhadap orang tua yang kurang mengerti. Terlebih, menyangkut tentang pemberitaan yang beredar di sosial media. Kontrol dalam diri sangat berpengaruh pada era digitalisasi. Misalkan pada penggunaan sosial media dalam menyebarkan berita yang ada. Sebagai pengguna sosial media, seharusnya bisa memberikan dampak positif dalam menyebarkan berbagai macam hal. Karena apa yang kita lakukan terkadang dapat memberikan dampak yang luas terhadap orang banyak. Rumah Sakit Jiwa Cisarua, Bandung Barat, Jawa Barat dalam 1 bulan menangani hingga 12 pasien, seluruhnya akibat candu gawai. Sebagian dari mereka harus dirawat inap karena membahayakan sekelilingnya, yang membuat miris usia mereka berkisar 7 hingga 15 tahun. Di Jawa Tengah, candu gawai juga mengintai. Sejak tahun ajaran baru 2019, Rumah Sakit Jiwa daerah Surakarta menangani rata-rata 2 pasien setiap hari, seluruhnya dari kalangan anak dan remaja yang mengalami candu gawai. Begitupun di Rumah Sakit Jiwa Menur, Surabaya, Jawa Timur. Dalam 1 bulan, rata-rata menangani 2 pasien pecandu gawai berusia rata-rata belasan tahun. Di Pulau Sumatera, sejumlah rumah sakit daerah juga menangani kasus yang sama. Di Palembang, Sumatera Selatan misalnya. Demikian pula di wilayah timur Indonesia. Di era digital ini sudah sangat banyak hal-hal yang berubah. Maka dari itu, saya harap teman-teman lebih baik, lebih bijak dalam menggunakan internet. Mungkin seperti itu yang dapat saya paparkan. Tetap menerapkan protokol kesehatan dengan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Terima kasih, mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.